Memasuki materi yang pertama, yaitu recent updates on hepatitis B and hepatitis C treatment and patient management, monitoring therapy using viral load, akan disampaikan oleh Dr. Andri Sanitioso Sulaiman, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi. Kepada Dr. Andri, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Dr. Andri Sanitioso Sulaiman, SPPD KGEH, beliau menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia, juga konsultan gastroenterologi dan hepatologi di Universitas Indonesia, juga doktoral S3 di Universitas Indonesia. Selanjutnya, berbagai riset telah beliau torehkan. Saat ini beliau juga adalah pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Kepada Dr. Andri Sanitioso Sulaiman, SPPD KGEH, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Fitria. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada PDS Patlin dan juga PT MedQuest yang mengundang saya untuk mengisi acara yang sangat baik ini. Jadi saya izin untuk share screen. Baik, nanti mungkin akan kita bahas mengenai treatment dan manajemen pasien-pasien pada penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Sebelum barangkali nanti akan masuk ke bagian dari Prof. Aryati dan juga mengenai patologi anatominya. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia itu prevalensi penyakit hepatitis B itu masih cukup tinggi. Jadi data Riskesdas tahun 2013 dan tahun 2023 memperlihatkan 2013 7,1%, sementara pada 2023 10 tahun kemudian itu sudah berkurang turun menjadi 2,4%. Jadi suatu proses yang baik ya dari prevalensi yang semakin menurun. Itu untuk hepatitis B. Sementara untuk hepatitis C berdasarkan Riskesdas angkanya lebih kecil daripada hepatitis B, yaitu 1%. Walaupun demikian, karena jumlah penduduk yang banyak, maka memang tetap menjadi masalah problem yang besar untuk kita. Kita mulai hepatitis B. Jadi kalau kita lihat proses dari infeksi hepatitis B, itu ada beberapa fase yang bisa terjadi. Yang pertama adalah fase imun toleran, kemudian ada fase imun clearance, kemudian ada yang fase inaktif atau low replikatif, ada fase reaktivasi. Jadi ada 4 fase yang bisa terjadi. Pada fase awal itu adalah imun toleran, di mana memang sistem imun kita tidak atau belum mengenali adanya virus yang ada di dalam tubuh. Sehingga pada kondisi tersebut, maka akan dijumpai kadar HBV DNA yang tinggi dan ALT itu yang masih dalam batas normal karena tidak ada kerusakan yang terjadi pada saat fase ini. Kemudian lanjut ke fase imun clearance, di mana imun sistem sudah mengenali adanya antigen virus dan berusaha untuk menghilangkannya, maka akan terjadi penurunan dari HBV DNA. Akan tapi karena sudah ada peradangan, maka ALT akan meningkat. Fase berikutnya adalah fase low replikatif. Di sini kondisi menjadi tenang. Kita lihat DNA-nya itu rendah, ALT-nya juga normal, kadar HbA1c-nya juga turun, tapi akan bisa diikuti oleh
kondisi reaktivasi, fase reaktivasi. Di sini terjadi peningkatan kembali dari HBsAg, DNA, dan juga peningkatan ALT. Jadi ini penting kita ketahui karena kita akan melakukan treatment hepatitis B pada fase tertentu, yaitu pada fase clearance, imun clearance, dan juga fase reaktivasi. Jadi tidak semua pasien hepatitis B itu akan dilakukan pengobatan. Kemudian kita juga lihat bagaimana natural history dari hepatitis B. Jadi kalau orang terkena hepatitis B, maka dia akan kemudian menjadi kronik. Nah, yang khusus dari hepatitis B bahwa dia akan menjadi sirosis, progres menjadi sirosis, dan dari sirosis itu akan progres menjadi kanker hati. Tapi ada sebagian juga ya 10-40% terjadi direct hepatitis B virus oncogenic effect. Jadi tanpa melalui fase sirosis, dia akan langsung muncul kankernya. Jadi pada kondisi livernya masih cukup baik, hepatitis kronik saja, tapi sudah ditemukan kanker. Dan ini cukup banyak terjadi, dan kita harus bisa mendeteksi di awal kondisi seperti ini supaya bisa dilakukan treatment yang lebih dini. Kalau untuk hepatitis C agak sedikit berbeda karena hepatitis C ini tidak integrated ke dalam DNA host, ke genom host, maka memang sebagian besar itu akan terjadi HCC atau kanker melalui proses sirosis dulu. Walaupun dari laporan ditemukan adanya proses yang bisa langsung menjadi kanker, tapi dengan angka kejadian yang rendah. Jadi prosesnya agak sedikit berbeda dengan hepatitis B. Kita masuk ke diagnosis dan manajemen dari hepatitis B. Nah, ini adalah interpretasi dari serologi, pemeriksaan serologi yang biasa kita kerjakan untuk hepatitis B. Jadi ada HBsAg, kemudian anti-HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBeAg, dan HBV-DNA. Dari berbagai pemeriksaan ini, maka kita bisa menentukan diagnosis yang terjadi pada orang tersebut. Misalnya pada yang akut hepatitis, maka HBsAg-nya akan positif. Kemudian kalau kita periksa anti-HBc IgM-nya, itu juga akan positif. HBAG-nya juga akan positif, dan DNA-nya akan positif. Pada yang kronik hepatitis B, nah ini ada dua tipe yang HBAG positif dan HBAG negatif. Maka kita akan jumpai HBsAg yang positif, kemudian anti-HBc-nya itu yang IgG-nya yang positif atau yang total anti-HBc-nya positif. HBeAg itu akan positif pada yang tipe HIPOS, sementara kalau yang tipe INEC, HBeAg negatif, maka HBeAg-nya akan tidak terdeteksi. Jadi dengan berbagai kombinasi dari serologi, maka kita bisa mendiagnosis pasien-pasien hepatitis B. Kemudian pada tahun 2024 ini, ada rekomendasi dari WHO yang muncul. Kita tahu bahwa untuk pengobatan hepatitis B itu memang ada restriksi atau aturan-aturan yang harus kita lakukan, ikuti. Nah, pada panduan WHO yang terbaru ini, kita lihat justru mereka itu lebih longgar untuk mulai pengobatan. Jadi memang targetnya adalah untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi
pasien-pasien hepatitis B yang dapat diobati. Dan ini memang sesuai dengan target dari WHO bahwa pada tahun 2030 maka itu harus ada penurunan dari prevalensi dan juga angka mortalitas. Kita lihat di sini dari algoritma ini ada kelompok-kelompok pasien yang diobati untuk hepatitis B-nya. Jadi kita lihat di sini ada 4 grup orang yang dengan HBsAg positif itu bisa diberikan pengobatan. Yang pertama adalah grup di mana ada fibrosis yang bermakna. Bermakna artinya derajat fibrosisnya 2 atau lebih, atau sirosis. Derajat fibrosisnya F4. Jadi kalau ada fibrosis yang bermakna tanpa melihat hal-hal lain, tanpa melihat parameter lain, orang tersebut itu bisa dilakukan pengobatan. Nah, yang penting bagaimana untuk melihat fibrosis tersebut. Nanti kita akan bahas kembali. Kemudian kelompok kedua adalah pada yang dilakukan pemeriksaan DNA. Yang kadarnya di atas 2000 IU per ml dan ada peningkatan dari ALT-nya. Jadi kelompok ini juga akan diberikan terapi hepatitis B berdasarkan kadar DNA-nya dan kadar ALT-nya. Kelompok ketiga adalah pada pasien yang punya kondisi-kondisi tertentu. Misalnya di sini ada koinfeksi dengan HIV, dengan HDV, maupun dengan HCV. Jadi kalau dia ada koinfeksi, maka dia harus diobati. Demikian juga kalau ada riwayat keluarga dengan HCC, ataupun ada gangguan imun, supresi, dan adanya comorbidity, misalnya dengan diabetes, dengan metabolic malady, itu juga diobati. Dan kalau ada ekstrahepatik manifestasi. Jadi kelompok ini tanpa melihat yang lain, kalau ada kondisi-kondisi tersebut, maka dia akan diobati. Dan yang kemudian kelompok keempat, kalau tidak ada pemeriksaan HBV DNA atau pasien tidak bisa melakukan pemeriksaan DNA, maka kalau pasien tersebut nilai ALT levelnya abnormal secara persisten, artinya dalam 2 kali pemeriksaan selang waktu 3 bulan itu dia masih di atas normal, maka dia juga masuk kelompok yang bisa diobati. Kita coba lihat kelompok yang tidak perlu diobati. Jadi untuk yang tidak perlu diobati, kalau ALT-nya normal, DNA-nya di bawah 2000, tidak ada kondisi-kondisi pemberat yang lain, nah ini pengobatan bisa ditunda dan dilakukan monitoring. Kita bahas yang kelompok pertama, ada fibrosis yang signifikan. Nah, bagaimana untuk meriksa fibrosis ini? Kita bisa lakukan kalau punya alat transient elastografi atau fibroscan, kalau lebih dari 7 kPa, maka dia sudah F2. Tapi kalau tidak punya alat, maka kita bisa lakukan APRI. Nah, APRI ini sangat simpel. Kalau kita lihat cara menghitung APRI adalah berdasarkan nilai AST dan jumlah platelet. Jadi ini rumusnya AST levelnya dibagi upper limit normal dari AST, kemudian dibagi dengan trombosit 10⁻⁹ per liter dan dikali 100. Kalau angka APRI-nya itu di atas 0,5, maka dia sudah F2. Artinya pasien tersebut sudah bisa diobati. Dan penilaian ini mudah ya, bisa dilakukan di FKTP, sehingga menilai fibrosis itu tidak perlu ada alat transient elastografi. Nah, kelompok kedua adalah DNA dan ALT. Nah, pada
kelompok ini kita memang memerlukan pemeriksaan DNA dan ALT. Nah, ini menjadi masalah karena DNA kadang-kadang tidak bisa dikerjakan di semua tempat karena keterbatasan alat dan juga masalah pembiayaannya yang masih cukup berat untuk masyarakat dan juga tidak di-cover oleh BPJS. Jadi kalau DNA di atas 2000 itu dan ALT-nya di atas nilai normal, maka dia diberikan pengobatan. Kelompok 3 tadi kita sudah juga singgung sedikit, ada kondisi-kondisi yang khusus ya, seperti koinfeksi. Nah, koinfeksi HIV itu mudah, kita bisa lakukan pemeriksaan, hepatitis C juga dengan rapid itu bisa, tapi hepatitis D ini yang masih susah untuk dilakukan karena kita belum punya regennya. Ini juga menjadi masalah karena ternyata cukup banyak juga yang terjadi koinfeksi dengan hepatitis D. Ada family history HCC, kemudian ada kondisi imun supresi, comorbidity, dan extrahepatic manifestation. Kelompok ini akan diberikan pengobatan. Kalau tidak ada fasilitas HBV-DNA, tidak apa-apa, kita bisa lakukan pemeriksaan ALT. ALT ini kan sudah tersedia luas ya, sehingga dengan kadar ALT dalam pemeriksaan yang berulang didapatkan nilai persisten abnormal, maka kita bisa lakukan, tapi harus hati-hati bahwa ada berbagai kondisi yang harus kita perhitungkan juga bisa meningkatkan kadar ALT tersebut. Misalnya adanya diabetes ataupun dislipidemi ataupun kondisi fatty liver. Jadi kalau ada kondisi-kondisi penyebab lain, maka kita harus lakukan dulu pengobatan untuk penyebab lain tersebut sebelum memutuskan bahwa ALT meningkat adalah karena hepatitis B-nya. Sehingga bisa dilakukan pengobatan untuk hepatitis B-nya. Nah, bagaimana pada kondisi ibu hamil? Ini suatu hal yang sangat penting karena kita tahu bahwa transmisi yang terjadi di Indonesia itu adalah karena transmisi vertikal dari ibu ke anaknya. Jadi mother to child transmission. Nah, di sini WHO memberikan satu guideline bahwa kalau positif HBsAg-nya dari ibu hamilnya, maka kemudian dilakukan pemeriksaan DNA atau HBeAg. Ini kalau kita bisa lakukan, maka kita bisa lihat algoritma lanjutannya kalau tersedia, maka kalau kadarnya itu di bawah 200.000 IU per ml untuk DNA ataupun HBAg-nya negatif, maka tidak perlu profilaksis untuk dilakukan pencegahan MTCT. Tapi kalau kemudian DNA ternyata tinggi di atas 200 atau HBAg-nya itu positif, maka dimulai pengobatan untuk ibunya dengan menggunakan tenofovir. Nah, ini untuk profilaksis terjadinya MTCT, Mother to Child Transmission. Kalau kita tidak punya di mana setting bahwa ini setting yang available, sementara kalau ternyata kita tidak punya, sementara pasien itu positif, si ibu dengan pemeriksaan HBsAg-nya positif, maka kita bisa menganjurkan, mempertimbangkan untuk mendapatkan pengobatan. Jadi hanya berdasarkan HBsAg saja kita bisa berikan. Dan pemberian terapinya itu dimulai pada trimester ketiga sampai selesai persalinannya. Nah, bagaimana untuk monitoring? Jadi di sini kita lihat ada orang-orang yang menerima treatment, bagaimana monitoringnya.
ada yang belum saatnya dia diterapi, bagaimana monitoringnya. Jadi pada kelompok pasien yang mendapatkan pengobatan dengan antivirus, maka kita harus lakukan secara berkala untuk melihat skor dari fibrosis. Tadi kita bisa lakukan dengan APRI score, ataupun kalau ada alat fibroscan dengan transient elastografi, maka kita bisa menilai derajat dari hepatitisnya. Apakah terjadi progresi dari fibrosis, atau terjadi sirosis, atau terjadi perbaikan dari fibrosisnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium dan juga menilai dari adherence untuk pengobatan pasien tersebut. Nah, ini pemeriksaan laboratorium yang rutin kita kerjakan untuk pasien-pasien yang mendapat terapi. ALT level ini kita lakukan dengan ini nilai normalnya. Jadi biasanya kita akan minta untuk pemberian atau melakukan pemeriksaan ALT itu dalam 3 bulan sekali. Misalnya kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Ya, kalau dia memang ALT meningkat karena hepatitis B, maka kita akan melihat ALT tersebut akan membaik. Kemudian juga periksa HBV DNA, ini dilakukan juga secara rutin untuk melihat bagaimana penurunan dari DNA-nya dan apakah pasien tersebut kemudian sudah terjadi DNA yang hilang. Jadi monitoring replikasi itu sebelum, kemudian selama pengobatan, dan juga sampai setelah pengobatan dilakukan. Kemudian periksaan lain adalah HBsAg, ini untuk melihat, memonitor bagaimana kejadian HBsAg loss-nya, kemudian apakah terjadi serokonversi dari HBsAg menjadi anti-HBsAg, dan pemeriksaan HbAg atau anti-HbAg. Ini pada pasien yang sebelumnya dia HbAg-nya positif. Kemudian kita bisa menilai terjadi serokonversi, HbAg-nya menjadi hilang dan anti-HbAg-nya menjadi positif. Nah, ini suatu tanda yang baik kalau terjadi serokonversi dari HbAg tersebut. Kemudian pada kelompok pasien yang belum mendapat atau belum indikasi pengobatan. Nah, ini juga penting, jangan sampai kemudian pasien-pasien ini kemudian hilang dari monitoring. Karena kita harus menilai pasien tersebut akan masuk ke fase dari imun clearance, di mana fase yang kita lakukan pengobatan. Jadi pada pasien tersebut kita akan evaluasi dari ALT-nya, kemudian dari DNA. Kalau ternyata dia masuk ke dalam indikasi pengobatan, maka pasien tersebut bisa kita lakukan pengobatan. Jadi ini hal yang penting, jangan sampai pasien tersebut hilang dari follow up kita. Yang kita khawatirkan adalah kemudian dia datang lagi, tapi sudah dengan kondisi yang lebih jelek, bahkan sudah ada kanker hatinya. Dan itu kejadian yang biasa terjadi. Jadi kita lakukan monitor per tahun dari progresif dari penyakitnya dengan ALT dan DNA, kalau tersedia. Jadi untuk kasus-kasus yang mendapat pengobatan, maka goals-nya adalah untuk melihat bagaimana treatment responnya, efektifkah, kemudian adherence dari treatment tersebut, adanya adverse effect dari pengobatan antiviral, kemudian menilai progresi dari penyakit liver dan perkembangan menjadi HCC.
Nah, untuk yang menerima pengobatan, jadi pemeriksaan DNA itu penting untuk treatment responnya, untuk menentukan bagaimana hasil dari terapinya, kemudian juga kadang untuk bisa menentukan, memprediksi untuk menghentikan obat dari antiviralnya. Untuk yang belum menerima terapi, kita harus periksa kondisi kliniknya tadi, apakah kemudian dia sudah terindikasi untuk pengobatan, dan juga memeriksa HBV-DNA, serum ALT, APRI score, dan juga kalau ada melakukan transient elastografi. Satu hal yang ini menjadi penting dan banyak ditanyakan oleh pasien adalah kapan kita bisa menstop terapi antiviral. Nah, di awal ketika kita mulai pengobatan, maka kita harus melakukan konseling ke pasien mengenai pengobatan ini. Jadi, kalau pasien tersebut dia sudah sirosis, pada awalnya sudah ada kondisi sirosis, maka pengobatan itu akan diberikan seumur hidup. Jadi tidak boleh dilakukan stop obat pada kondisi yang sudah sirosis. Tapi pada kondisi yang belum sirosis, maka kalau kemudian terjadi perbaikan dari fibroscan-nya, nilai fibrosisnya berkurang menjadi normal di bawah 8, maka dia bisa dilakukan penghentian pengobatan. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, tidak sirosis, kemudian dia kontrol teratur, kemudian juga adanya HbAg loss dan serokonversi dari HbAg, kemudian ada normal ALT, maka ada kemungkinan dia bisa dilakukan stop terapi, tapi memang kondisi seperti ini dengan pengobatan antiviral itu agak jarang ditemukan. Mungkin sekitar mencapai 4% saja. Tapi kita lihat ada data baru tahun 2022 ini memperlihatkan bahwa kalau pemeriksaan HbSAg-nya itu bisa turun sampai di bawah 10, maka dia bisa dilakukan penyetopan obat. Karena ternyata justru kalau dilakukan stop obat, itu meningkatkan kejadian loss HbSAg-nya. Sehingga ada juga yang melakukan penghentian obat dengan berdasarkan data dari penelitian ini. Kita lihat di sini kalau di stop obat di bawah 10, maka HbSAg loss-nya itu akan meningkat dibandingkan kalau obat dilanjutkan. Demikian juga lo berdasarkan etnik ya tadi, Asia non Asia itu lebih tinggi. Kemudian berdasarkan HbSAg-nya, kalau di bawah 10 dia lebih tinggi, kalau 10 sampai 100 itu menengah ya. Kemudian juga kalau kita bisa periksa Hb core related antigen. Nah, ini juga satu pemeriksaan baru yang mungkin perlu kita bahas lebih lanjut ya mengenai Hb core antigen. Dan kapan kalau kita mau lakukan restart? Jadi kalau ketemu pasien relapse, maka kita harus melakukan restart. Jadi pengobatan retreatment. Jadi ini penting pada kondisi tadi bahwa kalau kita mau stop, kita nggak boleh lepas pasien, tapi harus dilakukan follow up karena resiko terjadinya relapse itu juga ada. Kemudian ini adalah endpoint dari pengobatan. Kalau kita lihat di sini beberapa endpoint ya. Misalnya itu mencegah terjadi sampai progres sirosis, failure, gagal hati, HCC, ataupun kematian. Jadi kalau kita lihat secara biochemical itu ALT normal, virological DNA-nya itu hilang, serologik kita lihat HbSAg loss, dan juga histologik ada perbaikan dari inflamasi. Saat ini maka yang kita target adalah functional cure.
Jadi functional cure itu adalah kondisi di mana HbSAg loss, sustain, dan baru kita bisa stop obatnya. Jadi target saat ini adalah functional cure. Jadi guideline itu saat ini mengadopsi bahwa HbSAg loss dengan atau tanpa anti-HbS yang muncul itu adalah target pengobatan. Ada juga pemeriksaan HbSAg kuanti dan juga rapid diagnostik. Kalau tadi kita lihat bahwa targetnya adalah HbSAg loss, maka bagaimana peran dari HbSAg kuantitatif? Apakah kita perlu melakukan pemeriksaan HbSAg kuanti atau kita cukup pakai rapid diagnostic test untuk melihat HbSAg-nya sudah tidak terdeteksi. Mungkin ini juga menjadi bahan diskusi apakah tidak perlu kita lakukan HbSAg kuanti, cukup hanya HbSAg rapid diagnostik, itu juga menarik untuk dipertimbangkan. Kemudian adalah biomarker untuk surveillance HCC. Ini penting karena tadi kita tahu bagaimana hepatitis B bisa langsung menjadi HCC tanpa melalui sirosis. Jadi ini metode-metode untuk surveillance ya, eh, yang pasien-pasien yang hepatitis B itu harus dilakukan surveillance dengan pemeriksaan USG dan AFP dalam 6 bulan, periode 6 bulan. Pada yang beresiko tinggi. Nah, yang beresiko tinggi adalah pasien yang sirosis, pasien yang hepatitis B kronik, kemudian yang juga dia memiliki riwayat karsinoma pada anggota keluarga, atau pada pasien hepatitis C non-sirotik dengan fibrosis hati yang lanjut. PIVK2 ini semakin muncul dikerjakan setelah AFP karena kita tahu 30% AFP itu tidak meningkat pada kasus HCC sehingga dengan menggunakan PIVK2 ternyata memberikan hasil untuk diagnostik yang lebih baik bila kita lakukan kombinasi antara AFP dan PIVK2. Di sini diperlihatkan bagaimana pemeriksaan kombinasi itu memberikan efektivitas yang lebih baik. Kemudian ada pemeriksaan AFPL3, ini juga pemeriksaan belum kita bisa lakukan di sini. Apakah pemeriksaan ini akan meningkatkan sensitivitas terhadap HCC dari hasil antara pemeriksaan AFP, AFPL3, dan PIVK. Dari penelitian ini diperlihatkan bahwa AFP itu yang paling tinggi AUC-nya dibandingkan dengan AFPL3 dan juga PIVK2. Pemeriksaan lain yang juga sekarang makin kita kenal adalah HB core related antigen. Jadi ini juga pemeriksaan ternyata dia dikatakan bisa mengganti sebagai alternatif pemeriksaan HCP-RNA. Nah, apakah memang ini bisa kita lakukan dengan beberapa keunggulannya ataupun memang masih perlu hasil penelitian lain yang lebih meyakinkan untuk dapat menggunakan HB core related antigen ini. Baik, kita maju ke HCV. Nah, HCV ini algoritma dari WHO juga pada tahun 2022. Jadi pada algoritma ini kita lihat kalau anti HCV-nya Bi, positif, maka dilakukan goreng telur lanjutan tadi penting asin-asin tinggi. konfirmasi dengan Asin HCV tinggi. RNA atau dengan pemeriksaan Dok, penting. HCV core antigen. Mm. Kalau dia positif, maka kemudian akan dilakukan Uyahnya kurang rata. berdasarkan Mm. algoritma ini, maka ada beberapa hasil lab yang kemudian perlu kita pertimbangkan ya. Pertama adalah HCP NAT testing, HCP
RNA, kemudian HCV core antigen assay ini sudah ada di kita untuk dilakukan pemeriksaan dan juga point of care. Jadi tadi kita lihat kemungkinan untuk point of care ini juga sudah bisa karena saat ini sudah tersedia ya untuk alat-alat yang dilakukan dengan menggunakan finger stick sehingga bisa dikerjakan di luar laboratorium. Nah, ini ada beberapa hal mengenai HCV core antigen bahwa dia window periodnya pendek, kemudian dia bersesuaian baik dengan HCV-RNA, dan juga orang-orang yang punya imunodefisiensi itu juga hasilnya baik, kemudian membedakan antara infeksi sebelum ataupun infeksi sekarang, dan juga memprediksi respon terapi, dan juga mungkin yang penting adalah cost efektifnya dibandingkan HCV-RNA. Rekomendasi kita lihat dari berbagai rekomendasi asosiasi di dunia itu juga sudah mencantumkan bahwa HCV core ini menjadi pemeriksaan yang pengganti alternatif. Jadi ini satu potensi dari pemeriksaan AB core antigen tersebut. Satu hal mungkin yang perlu juga kita perhatikan adalah yang disebut sebagai acute hepatitis C infection atau OC, acute C infection. Nah, ini memang jarang kita temukan atau karena kesulitan untuk kita temukan karena memang perlu pemeriksaan yang lebih sensitif untuk melihat bagaimana kadar HCV RNA-nya. Jadi kalau dengan pemeriksaan yang biasa ini tidak terdeteksi, tapi ternyata pada pemeriksaan yang lebih sensitif itu memperlihatkan adanya hasil yang positif dari HCV-RNA tersebut. Dan ini memang harus menjadi perhatian karena ternyata juga memberikan efek klinis yang buruk terhadap pasien-pasien tersebut yang punya acute hepatitis C infection. Jadi kalau kita lihat dia ternyata negatif, kita anggap dia sembuh, cure, ternyata belum. Dan ini dalam jangka panjang ternyata dia memberikan kondisi livernya yang memburuk. Baik, jadi tadi kita sudah sampai pada pengobatan hepatitis C, kemudian bagaimana menilai dia kesembuhan dari hepatitis C adalah menilai dari HCV-RNA-nya 12 minggu setelah obat stop, yang disebut sebagai SPR12 sudah tidak terdeteksi, atau 24 minggu atau disebut SPR24. Jadi kalau sudah tidak terdeteksi, maka kita anggap pasien tersebut cure. Kemudian untuk mendeteksi pasien hepatitis C kejadian HCC, maka dikatakan pemeriksaan PIVKA ini lebih baik. Kalau kita lihat grafiknya, bahwa PIVKA itu lebih baik dibandingkan dengan AFP maupun AFP L3. Ini untuk yang hepatitis C. Nah, untuk endpoint dari pengobatan hepatitis C itu adalah HCV-RNA yang sudah tidak terdeteksi, SVR12 ataupun SVR24, kemudian HCV core antigen yang sudah hilang, tidak terdeteksi, dan juga kondisi fibrosis yang membaik. Itu adalah endpoint-nya. Dan kalau kita lihat bagaimana ketersediaan dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, kita berharap bahwa di FKTP misalnya itu sudah bisa memeriksa BSAG, anti-HIV, anti-HCV, AST, ALT, dan saat ini juga menurut informasi ultrasound itu akan juga
disebarkan di FKTP. Kalau di rumah sakit dasar, primary hospital, kita harapkan yang tadi itu sudah ada semua, dengan USG-nya juga sudah ada. Pada rumah sakit Madya, kita sudah berharap bisa melakukan pemeriksaan yang lebih, yaitu misalnya AFP, kemudian HBV DNA, HCP-RNA. Kalau di RS utama, tersier, ini lebih lengkap lagi ya. Fasilitas selain laboratorium, mungkin untuk CT scan, MRI, mereka sudah tersedia. Dan yang nasional atau yang komprehensif hospital, paripurna, ini levelnya yang paling tinggi. Maka kita berharap bahwa di situ sudah ada fasilitas untuk melakukan transplantasi hati. Jadi artinya kalau pemeriksaan-pemeriksaan dasar lab ini bisa dikerjakan di FKTP, maka kita bisa mendiagnosis paling tidak untuk hepatitis B, hepatitis C. Kemudian setelah itu kalau bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi sehingga pengobatan itu bisa dikerjakan. Baiklah, teman-teman sejawat sekalian, barangkali ini sebagai summary-nya, bahwa kita tahu walaupun terjadi penurunan prevalensi, tapi masih tetap cukup menjadi masalah. Untuk hepatitis B menjadi 2,4% dan hepatitis C datanya itu 1% dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan masalah diagnosis ini menjadi sangat penting karena deteksi dini itu adalah hal yang mutlak sehingga pasien itu bisa dilakukan pengobatan dengan baik sehingga tidak terjadi progres menjadi sirosis dan kanker hati. Monitoring juga menjadi penting untuk bisa menentukan pasien terjadi progresif ataupun sudah terjadi penyembuhan. HBV DNA dan serologi tes yang lain menjadi hal yang penting karena masih saat ini kita melihat pemeriksaan berdasarkan HBV DNA dan HCP-RNA. Dan HCP-RNA khususnya untuk pengobatan DAA itu juga masih memegang peranan yang penting. Jadi pengobatan DAA ini saat ini menjadi tulang punggung untuk hepatitis C. Dulu kita pakai interferon yang kurang efektif, banyak efek samping dan lama. Tapi dengan DAA kita bisa lakukan pengobatan dan dengan kesembuhan sampai mendekati 100%. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.